4, di sini kami akan mempresentasikan tentang resiko reputasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cindy Loreta. Terus ada rekan saya Dame Renalven, Muhammad Gilang Pratama, Yeni Safiana, dan Nurul Afrina. Jadi di sini yang dimaksud dengan resiko reputasi adalah reputasi yang berkaitan dengan potensi hancurnya nama baik perusahaan karena perusahaan mengelola kinerja dan komunikasi pihak eksternal, khususnya mereka yang kepentingan dengan kinerja perusahaan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Nurul. Kepada Nurul. Nurul. Anak 17, 18, 19. Nurul. Nurul Afrina, silakan. Nurul Aprina. Nurul, jangan tidur, Nurul. Mana nih Nurulnya? Digantikan teman yang lain aja coba. Ya udah, Lang. Ya udah, mengukur risiko reputasi. Pola risiko reputasi dengan konsumen dapat sangat beragam. Risiko berkaitan dengan dua faktor, probabilitas kejadian atau frekuensi penyebab faktor risiko dan besarnya dampak keluar risiko tersebut menjadi kenyataan. Geser, Kak. Next, Kak. Yo. Ini ya. Ada juga faktor risiko yang jarang terjadi, tetapi sekali terjadi dampaknya bisa menghancurkan reputasi perusahaan secara total. Demikian juga bila perusahaan bermasalah dengan pihak pemerintahan. Urusan dengan pihak hukum bisa dengan cepat menyeret perusahaan ke dalam daftar hitam. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Gilang. Oleh Yeni. Belum muncul. Ayo Mbak Yeni. Slide-nya. Yang ini kan? Pencegahan. Langkah pencegahan yang paling umum dilakukan adalah dengan kehumasan. Unit kehumasan berperan ganda. Next. Menyampaikan informasi positif ke masyarakat hal-hal yang terjadi di perusahaan. Terhadap berita negatif, baik berita negatif, gosip, atau fakta. Next. Masih ini. Prosedur dan budaya kerja. Prosedur dan sistem operasional sangat membantu dalam membenahi reputasi perusahaan. Karena reputasi berkaitan dengan kualitas produk dan layanan, maka prosedur dan sistem juga berkaitan dengan cara-cara memastikan pemenuhan kualitas tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Gilang. Baik, terima kasih pada rekan saya ini. Yang termasuk ke dalam pengertian kualitas adalah poin pertama, kesesuaian produk dengan spesifikasi standar. Poin produk dengan tuntutan konsumen atau pemakai.
Ketiga, harga yang sesuai atau konsumen menganggap bernilaikan uang untuk produk Anda. Poin keempat dan kecepatan penyerah produk. Poin kelima, keamanan penggunaan produk. Dan poin keenam, produk sesuai nilai perusahaan. Selanjutnya akan dibacakan saya, Damir Renalven. Damir Renalven. Tursembe. Next. Next ya. Nah, ya, selanjutnya di sini ada pengadaan bahan baku dan masukan lainnya, dan kemudian ada proses kreasi, inovasi, dan produksi. Dan selanjutnya proses pengenalan produk, dan kemudian proses pemasaran, dan proses pelayanan purna jual. Selanjutnya, next. Memiliki reputasi baik akan mendapatkan keuntungan atau kemudahan dengan reputasi yang dimilikinya. Pihak lain akan membantu pihak yang mempunyai itu agar aktivitas yang sedang dilakukan oleh pihak yang memiliki reputasi baik biasanya berjalan dengan lancar dan bagus sekali. Sekian presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada pertanyaan? Jadi intinya manajemen risiko reputasi itu apa? Jadi intinya gini Miss, manajemen risiko itu dia yang menangani tentang kerugian perusahaan. Kerugian aja. Bantuin, Get. Inti yang kalian bicarakan di slide ini tuh apa? Dari kok malah lebih detail ke kualitas itu apa dan segala macam. Coba kita buka slide dari awal lagi. Oke, kita Miss. Yuk langsung ke materi pertama. Materi pertemuan 5 itu Miss ya? Yang slide ketiga. Oh. Ini dulu. 3. Slide 3 ini. Nah, di sini reputasi merupakan yang berkaitan dengan potensi hancurnya nama baik perusahaan karena ketidakmampuan perusahaan mengelola kinerja dan komunikasi dengan pihak eksternal, khususnya mereka yang berkepentingan dengan kinerja perusahaan. Betul di sini kalimatnya, tapi coba
ketika presentasi itu tuh dijelaskan maksud dari kalimat ini tuh apa sih gitu. Jadi saya yang mendengarkan itu tuh nggak menangkap gitu apa yang kalian bicarakan gitu. Coba yang slide kedua. Nah, slide keempat selanjutnya. Nah, di sini apa ini? Keempat di, coba di slide keempat di. Ini yang keempat. Prosedur dan budaya kerja. Oh, keempat. Ini keenam bukan slide. Iya, maaf, Miss. Ini nih. Ini. Nah, mengukur risiko reputasi. Di sini disebutkan pola risiko reputasi dengan konsumen dapat sangat beragam. Risiko berkaitan dengan faktor probabilitas kejadian atau frekuensi penyebab risiko dan besarnya dampak kalua. Kalua ini apa? Risiko tersebut menjadi kenyataan. Dampak apa ini? Kalua tuh apa sih maksudnya? Typo ya? Harusnya apa ini? Kalau ya? Iya, kalau. Kalau risiko tersebut menjadi kenyataannya. Kalau ini, Miss. Ada juga faktor risiko yang jarang terjadi, tetapi sekali terjadi dampaknya bisa menghancurkan reputasi perusahaan secara total. Demikian juga bila perusahaan bermasalah dengan pihak pemerintahan, urusan dengan pihak hukum bisa dengan cepat menyeret perusahaan masuk ke daftar hitam. Oke, gitu. Tapi kan judulnya mengukur risiko reputasi. Iya nggak sih? Terus isi pesannya itu mengukur bukan? Coba teman-teman yang lain gimana? Suara apa itu? Nah, yuk lanjut ke slide 5. Nah, kayak gini nih, pencegahan. Langkah pencegahan yang paling umum dilakukan dengan mendayagunakan kehumasan. Kehumasan berperan ganda. Yang pertama, menyampaikan informasi ke yang kedua, melalui tindakan terhadap berita negatif. Sudah tepat, sudah sinkron. Judulnya ya tentang pencegahan, begitu. Sejauh Paham nih. Nah, kita ke slide yang ke-6. Nah, terus lanjut tiba-tiba ke prosedur dan sistem operasi sangat dalam membenahi reputasi perusahaan. Karena reputasi berkaitan dengan kualitas produk dan layanan, maka prosedur dan sistem yang juga berkaitan dengan cara-cara memastikan pemenuhan kualitas tersebut. Nah, ini kan bisa kalian improvisasi lagi cara menjelaskan lagi tapi kerja itu tuh berkaitan dan sangat membantu dalam membenahi reputasi perusahaan. Contohnya apa? Kayak gitu. Misalkan ketika ternyata prosedur dari sebuah perusahaan itu yang tadinya bertele-tele kemudian dapat menciptakan image buruk perusahaan tersebut karena prosedurnya yang bertele-tele tersebut, kemudian ditransformasi menjadi sebuah prosedur yang lebih tinggi sehingga konsumen merasa terbantu dengan yang tersebut. Itu juga kan dapat meningkatkan meningkatkan reputasi perusahaan itu sendiri begitu. Maksudnya itu dijelaskan detail gitu. Jadi teman-teman semuanya itu tuh memahami maksud dari kalimat ini, maksud dari
slide ini tuh apa sih begitu. Untuk slide ke-7 coba slide selanjutnya. Nah, terus ini langsung lanjut yang termasuk ke dalam pengertian kualitas. Ini aku agak bingung kenapa kok pengertian kualitas kita masukkan ke manajemen risiko. Alasannya apa? Manajemen risiko reputasi, kenapa kok dari kelompok ini yang termasuk ke dalam pengertian kualitas ini kok dimasukkan ke slide materi ini, itu kenapa alasannya? Boleh dijelaskan salah satunya aja? Nggak apa-apa, dijelaskan aja alasan kalian. Kalian pasti kan punya alasan tersendiri gitu. Yuk. Ayo. Sabar, Miss. Lagi diskusi. Di slide terakhir itu ada Karena reputasi berkaitan dengan kualitas produk dan layanan. Mic-nya temennya ada yang matiin dong, jadi nggak itu apa mantul. Selain itu juga alasan kami mencari materi. Materi itu terdapat poin, jadi ada yang kami pilih sedikit-sedikit gitu. Jadi maksudnya itu biar apa? Pesan yang ingin disampaikan itu apa? Maksudnya agar audiens itu mengerti. Jadi kualitas itu pengertiannya seperti ini loh, begitu. Perusahaan itu bisa memenuhi kriteria pengertian kualitas ini agar perusahaan tersebut bisa membangun reputasinya dengan baik, begitu. Iya nggak? Iya, Miss. Gitu apa enggak? Iya, gitu. Betul, Miss. Nah, kan kalau kayak gitu kan tinggal kalian jelaskan aja. Jadi teman-teman tahu nggak yang tiba-tiba nyelip, loh kok ada pengertian kualitas ya di sini, kayak gitu. Yuk ke slide ke-8. Nih di sini dalam konsep rantai nilai perusahaan dapat menghasilkan yang berkualitas dan sampai ke konsumen asalkan mengelola aktivitas inti dan aktivitas pendukung seperti bahan baku dan masukan lainnya, proses kreasi, inovasi dan produksi, proses apa ini? Penanganan ya? Penanganan, Miss. Penanganan produk ya, proses pemasaran dan proses pelayanan purna jual itu kan kalian bisa jelaskan satu-satu. Pengadaan bahan baku gimana sih yang baik, proses kreasi, inovasi dan produksi, proses pengadaan produk itu yang baik harus seperti apa. Kalau memang ini kalian masukkan ke dalam materi jadi nggak nanggung gitu loh. Karena ini kalian sudah luas
sekali pembahasannya sampai dengan materi ini gitu, sampai dengan apa itu pengertian kualitas, sampai dengan mengelola aktivitas-aktivitas yang ternyata memang bisa mendukung reputasi perusahaan. Jadi nggak nanggung, kalian ini aja, jelaskan aja semuanya sekalian gitu. Slide ke-9. Keuntungan. Membantu pihak yang mempunyai reputasi itu agar aktivitas yang sedang dilakukan oleh pihak yang memiliki reputasi baik bisa berjalan dengan lancar dan bagus sekali. Siapa ini yang buat PPT? Gilang, Miss. Ini pakai sistem SKS apa SJS? Satu jam saja. SKS. Kita bikin 3 GB dari hari apa gitu? Kita bikin dari hari Minggu. Keyboardnya itu agak ini loh, laptop gue tuh udah rusak. Laptop saya itu udah rusak. Slide selanjutnya masih ada nggak nih? Udah nggak ada, Miss. Oke, baik. Teman-teman sekalian, ada yang ingin ditanyakan? Sudah mengerti tentang materi yang kelompok ini? Yuk, ada 44 orang nih. Masa nggak ada satupun yang nanya? Hayu, hayu, hayu. Kita buka slide saya ya. Iya, Miss. Nanti buat room lagi berarti. Ini waktunya sisa 8 menit. Lama-lama ya. Iya, Miss. Langsung dibuat. Ini di capture dulu, send dulu ya. Miss, saya kan Zoom-nya error, jadi saya pakai Zoom teman. Namanya Ragio, Miss. Nama saya Cindy. Iya, nggak apa-apa. Apa ya, Miss? Dan,